perubahan itu bisa dari mana aja, kalau di Pexel bisa dari level mana aja, menyarankan perubahan itu. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi perubahan adalah perubahan itu di dalam organisasi ataupun sistem itu adalah untuk mempermudah kita dan meningkatkan kinerja. Yang ketiga, kita menyadari perubahan pasti nggak nyaman, ya kan? Cuma ketika nanti efeknya lebih bagus, ya kita harus melawan ketidaknyamanan itu. Oke, kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia. Kita sudah ada di part kita yang terakhir, di part kita yang ketiga, dan masih bersama kita di sini Bapak Ahimsa Afrizal. Selamat siang, Pak Ahimsa. Ya, halo. Ya. Pak Ahimsa, kita akan lanjut lagi ke part kita yang terakhir. Ya, di part kita yang terakhir ini mungkin agak berbeda dari part 1 dan part 2. Jawaban kepada Bapak. Nanti silakan Pak Ahimsa bisa memilih dari dua opsional ini kira-kira apa sih yang cocok dengan Pak Ahimsa. Kemudian silakan bisa diberikan juga alasannya kenapa memilih hal tersebut seperti itu. Langsung saja ya, saya. Oke. Nah, konsumen ini kan pasti kepingin banget ya Pak Ahimsa ya, memilih jasa pengiriman itu yang cepat, murah, aman, ya pokoknya terjamin lah seperti itu. Tapi kan pasti kita kembali lagi dengan sesuai kebutuhan kita masing-masing ya Pak ya. Kalau Pak Ahimsa sendiri kira-kira lebih memilih ya pengiriman yang cepat, murah, keamanannya itu belum tentu terjamin, atau mahal, lama pengirimannya tetapi keamanannya itu terjamin Pak. Saya lebih milih kebutuhan saya ya, yang cepat murah. Cepat dan murah. Cepat dan murah. Kalau keamanannya gimana Pak? Cepat, murah, dan aman. Cepat dan aman ya. Kenapa? Ya pastilah, ya pasti cepat, yang murah, dan aman. Nggak mungkin pilih yang lama atau yang nggak aman gitu. Karena di Pexel juga ada insurance ya, kita untuk paket-paket. Apalagi kalau makanan ya, ada rusak itu bisa kita klaim kerusakan makanan. Nah itu sih. Jadi untuk menambah rasa aman dari customer juga, kita ada proses klaim ya untuk beberapa makanan kalau memang dari sisi kami yang ada kesalahan. Misalkan packagingnya sudah bagus tapi tetap aja rusak, nah itu bisa diklaim. Makanya cepat, murah, dan aman. Nggak ada pilihan. Oke, lanjut lagi pertanyaan yang kedua ya. Nah ini ada hubungannya ya sama sharing-sharing kita tadi terkait tentang e-commerce ya Pak ya. Kira-kira menurut Pak Ahimsa ini kita ini lebih untung berkolaborasi dengan e-commerce atau secara independen aja Pak? Independen ya. Jangan tanya kenapa. Ya masih yang tadi ya Pak ya, kalau misalnya terjadi apa-apa kita bisa tetap ini ya, tetap survive seperti itu ya, atau mungkin ada alasan lain Pak? Iya, e-commerce dengan sistem mereka yang sekarang, ya kita dengan kondisi pandemi ya, tentu semua ingin kita survive ya, yang pertama, dan bisnis kita sustainable ya. Ya sepertinya itu sih yang mungkin dari manajemen Pexel juga melihat bahwa dengan e-commerce kita ada beberapa kerjasama, cuma itu kayaknya bukan jadi fokus kita. Jadi fokus kita memang benar-benar membantu UMKM ya, yang dimana di sini adalah personal user ya, bukan corporate gitu ya. Dan itu yang jadi fokus utama kita untuk membantu mereka untuk jasa pengirimannya gitu. Oke ya. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, ini mana yang lebih efektif menurut Pak Ahimsa? Kurir ambil barang door to door atau cukup konsumen itu drop off point aja Pak? Door to door, lebih cepat door to door. Lebih cepat door to door ya Pak ya. Karena kalau dari sisi customer tentu lebih enak diambil dari rumah. Dari sisi Pexel juga ternyata dengan door to door ya kita ada beberapa lebih cepat juga di situ dibandingkan drop off. Karena drop off point kan berarti customer harus datang ya di satu tempat, mereka harus parkir ya. Nah, jadi
secara kecepatan itu juga kadang mereka proses parkirnya, antrinya, nah itu kan juga untuk customer juga nggak terlalu bagus. Tapi kalau dengan Paxel tinggal di rumah, order, ya yang datang kurirnya gitu. Tinggal proses transaksinya di situ, gitu. Jadi nggak perlu keluar rumah. Dan itu juga berarti kan tidak ada penumpukan di satu lokasi. Dimana dengan kondisi pandemi ini tentu lebih safety dengan seperti itu. Customer tinggal di rumah aja, mungkin paketnya ditaruh di luar atau komunikasinya kan bisa jaga jarak. Tapi kalau misalkan drop off point, itu kan mereka harus datang ke counter dan itu harus ketemu dengan customer lain gitu kan. Walaupun tidak menutup kemungkinan di Paxel kita juga menerima drop off point juga, tapi itu bukan yang utama di kami. Ya. Ya ini cocok ya Pak ya dengan kondisi masyarakat kita sekarang yang dianjurkan di rumah aja ya Pak ya. Jadi betul, ya. Kita keluar sambil ngurus anak pun mungkin bisa ya Pak ya. Iya, tinggal order aja. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Nah terakhir nih Pak Ahimsa, ada nggak Pak kira-kira pesan-pesan kepada pemirsa yang sedang menyaksikan channel YouTube Total Quality Indonesia saat ini Pak? Ya, pesan-pesan saya mungkin kita sharing aja bahwa di kondisi pandemi seperti ini semua kita mencari sustainability dan gimana bisa survive. Bisa dilihat juga dari beberapa customer Paxel yang itu adalah brand-brand besar ya, resto-resto besar yang mereka merambah ke online sekarang. Jadi online itu sesuatu yang awalnya tidak kepikiran untuk dilakukan oleh mereka, tapi akhirnya mereka melakukan. Dan itu justru yang menopang bisnis mereka tetap jalan. Misalkan yang biasanya restoran steak, dia jualan steak frozen. Karena di Paxel ini kita juga menyediakan freezer dan chiller di setiap cabang. Jadi misalkan ada pengiriman next day, itu paket-paket yang frozen food kita akan simpan di freezer kita. Nah itu salah satu inovasi yang di tempat lain belum ada, gitu ya. Freezer dan chiller untuk menjaga makanan yang dikirimkan tetap fresh. Jadi itu. Jadi buat teman-teman yang punya bisnis rumahan atau frozen food atau makanan atau apapun fashion ya. Itu bisa mempertimbangkan untuk menggunakan Paxel karena kita harga 1 sampai 5 kilo flat ya, tidak dihitung per kilo, tapi kita hitung maksimal 5 kilo dengan ukuran small, medium, large dengan harga flat ya. Harganya nanti bisa dicek langsung di aplikasi. Jadi kita semua by aplikasi. Sukses selalu ya ke PQ ya, terutama Coach Johan ya, Pak Johanian atas ilmu-ilmunya yang pernah disaringkan ke saya pribadi. Ya, thank you banget Pak Ahimsa sudah sharing-sharing kepada kita semua ya Pak ya, banyak sekali cita-cita yang positif. Okay. Next time mungkin kita bisa sharing-sharing lagi dengan tema yang berbeda, seperti itu ya Pak ya. Ya, oke. Oke, saya tutup dulu ya Pak ya. Ya, itu tadi sharing yang luar biasa dari Bapak Ahimsa Afrizal yang sudah men-sharingkan dari part 1, part 2, part 3. Banyak sekali cerita-cerita yang sangat menginspirasi ya, dan juga tips-tips yang beliau bagikan kepada kita semua. Kita akan kembali lagi dengan Success Talk Total Quality Indonesia di minggu depan, pastinya dengan materi dan juga narasumber yang berbeda. Tetap ikuti kita di channel YouTube Total Quality Indonesia. Jangan lupa nyalakan loncengnya, pencet tombol merah, follow juga Instagram Total Quality di @totalquality.id, add juga Facebook kita di Total Quality Indonesia, dan follow Twitter Total Quality di totalquality.id. Terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan channel YouTube Total Quality. Apa kabar? Sukses!